Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, dalam setiap perjumpaan saya akan membacakan ataupun mengisahkan tentang kisah-kisah keajaiban selawat yang sudah masuk ke WhatsApp saya. Namun sebelumnya saya mau promosi dulu ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja, ya buku Selawatin Aja, teman-teman bisa order sekarang. Di rumah saya ada stok sekitar lebih kurang 170 sampai 200 buku. Jadi teman-teman dari mana saja, apakah di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Brunei, Singapura, dimanapun berada, juga bisa pesan buku ini. Dan bagi teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman bisa order ya, dengan cara nanti order ke WA berikut ini ya, kemudian kasih alamat berupa kecamatannya, nama kecamatannya apa, terus kabupatennya apa, tempat teman-teman berdomisili atau kota, di kota apa gitu ya. Nah kemudian nanti saya akan memberikan mengecek ongkos kirimnya berapa, lalu nanti langsung ditransfer, dan tidak ada sistem COD, tidak ada bayar di tempat di rumah, transfer dulu baru bukunya dikirim. Oke. Dan buku ini berisikan tentang kisah-kisah orang yang banyak mendapatkan keajaiban selawat, juga tentang hukum-hukum selawat. Pokoknya banyak deh. Nanti bisa dilihat di daftar isinya ya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja saya akan membacakan kisah testimoni selawat dari seseorang ya. Langsung saja saya bacakan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau berbagi kisah saya. Selama saya mendawami selawat, alhamdulillah saya sudah merasakan keajaiban selawat dan sudah lama mengikuti channel YouTube Bapak. Semenjak mengenal selawat, saya mencoba sedikit demi sedikit untuk berselawat sehingga terbiasa sampai 5.000 ke atas. Ketika uang bulanan saya habis, nggak punya makanan untuk dimakan, saya yakin Allah akan bantu saya, dan saya bersalawat berharap Allah akan menolong saya. Saya tidak kerja karena waktu itu saya masih kuliah semester 4 atau 5. Alhamdulillah pada waktu itu juga ada teman kos sedang masak dan dia memberi saya masakan tersebut. Hal ini sering terjadi ketika saya nggak punya makanan. Ini hampir-hampir mirip dengan kisah saya waktu kuliah ya. Kalau memang mahasiswa itu luar biasa loh kisah-kisahnya. Apalagi kalau dia mandiri, tidak dibiayai orang tua, dan memang harus berjuang sendiri, itu kisah-kisah yang luar biasa. Ketika saya tidak punya uang, ada masalah dengan salawat dan memohon kepada Allah semoga dipermudah segala urusan saya. Memang waktu itu tidak Allah kabulkan. Ternyata Allah melihat usaha kita. Ternyata di balik kekecewaan, kesedihan itu sudah Allah tetapkan hal yang lain yang tidak saya duga. Terutama ketika saya benar-benar tidak punya uang untuk bayar uang kuliah kemarin. Saya minta tolong sama paman pinjam uang 1.600.000 di akhir tanggal pembayaran uang kuliah. Kenapa kok nggak minjem dari awal? Ya, waktu itu saya berusaha minta sama Allah, tapi tidak dikabulkan. Sampai saya sudah pasrah semester ini mengambil cuti karena telat membayar uang kuliah. Uang yang saya pinjam tadi saya kembalikan lagi sama paman. Sehingga waktu itu saya sempat marah sama Allah. Saya bilang, saya sudah bersalawat ya Allah, sudah istighfar, sudah sholat duha, juga, kok belum ada keajaiban? Tolong ya Allah, hamba belum bekerja juga, beri hamba kemudahan dikit aja, nggak apa-apa. Kalau minta sama Allah jangan dikit, yang banyak ya. Lain kali gitu ya teman-teman ya. Jangan minta dikit, ntar dikasih dikit nyesel loh. Minta yang banyak sekalian gitu. Waktu itu benar-benar pasrah banget, nangis sejadi-jadinya. Setelah itu saya istighfar kembali karena merasa bersalah, sudah marah sama Allah. Nah, pas udah capek nangis, kecewa, buntu, 3 hari setelah itu saya chat teman. Alhamdulillah ada kabar baik dari kampus. Bagi yang belum ikut kompre masih bisa membayar uang kuliah, diberi waktu 2 minggu. Kebetulan waktu itu saya belum ikut ujian kompre Pak. Masya Allah, di situ saya nangis sejadi-jadinya.
apa ya, ujian kompre itu seperti ujian susulan ya. Misalnya bagi yang mendapatkan nilai rendah, atau misalnya bagi yang apa ya, bagi yang belum sempat ujian bisa ujian ulangan, ujian susulan, itu maksudnya ujian kompre ya. Masya Allah, di situ saya nangis jadi-jadinya. Itu kabar gembira pertama. Yang kedua, saya belum ada uang kuliah. Keesokan harinya orang yang ngontrak ruko saya datang ke rumah. Dia bilang belum bisa membayar kontrak ruko karena ekonomi menurun semenjak corona. Spontan saya sedih, mikir lagi mau cari uang di mana. Nah, saya bilang yang saya belum bayar uang kuliah. Alhamdulillah dia bilang diusahakan transfer besok 3 juta dulu. Alhamdulillah saya nggak berhenti mengucapkan terima kasih kepada Allah, karena dibalik semua ini Allah sudah tetapkan kemudahan buat saya, dan masalah uang kuliah sudah bayar, dan saya sudah bisa lanjut kuliah di semester akhir ini. Sudah masuk 3 tahun setelah saya melihat channel Bapak. Dari dulu saya pengen ATM terisi sendiri. Nah, saya selawatin ATM-nya, apapun yang mau saya selawatin. Sampai sekarang ATM saya tidak terisi, tapi diganti sama Allah, bukan ATM terisi, malah Allah ganti dengan diberikan kebutuhan harian yang lebih dari cukup. Hasil sawah yang saya punya semua membuahkan hasil. Dapat uang yang tidak saya duga dari paman saya, dari paman-paman saya, walaupun 50.000 sudah cukup buat saya beli bensin dan kebutuhan lainnya. Allah ganti kesedihan dengan hati yang tenang. Ya, memang begitu. Kadang-kadang kita berdoa minta sesuatu kepada Allah, tidak Allah kabulkan apa yang kita minta, tapi Allah berikan yang lain yang justru lebih surprise gitu, yang membuat kita terkesima. Wah, ternyata ya Allah. Jadi pandai-pandailah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Oke. Pas mau ajukan proposal seminar untuk dijadikan skripsi pun, saya doa dan salawatin nama dosen PA saya. Maksudnya PA itu adalah pembimbing akademik ya. Semoga judul proposal saya diterima. Waktu itu butuh 2 bulan untuk dapat persetujuan, dan proposal saya sudah di ACC dan lanjut ke tahap seminar proposal. Sempat berpikir saya bisa nggak ya tamat tahun ini, banyak pikiran yang terganggu gitu. Jadi saya nggak mau ambil tahu. Pokoknya ya tahun ini saya harus tamat kuliah. Sekarang kan musim pandemik Pak. Jadi kalau mau bimbingan atau dapat tanda tangan pembimbing harus datang ke rumah. Soalnya kampus ditutup. Dari situ banyak uang habis. Belum lagi nanti banyak yang harus difotokopi. Belum lagi pergi pulang naik Gojek. Jadi saya amalin aja salawat. Kadang ketika lupa untuk bersalawat, hati seolah-olah mengingatkan, ayo salawat. Dan spontan saya bersalawat. Ketika ada uang, kadang yang namanya manusia suka lupa atau lalai gitu ya Pak. Nah, di situ hati saya bilang salawat. Ketika uang bulanan saya habis, saya nggak berani minta sama orang tua. Dalam waktu yang sama saya tetap salawat. Spontan salawat, saya segan minta uang bulanan sama orang tua. Saya segan minta uang bulanan sama orang tua karena uang bulanan saya habis sebelum masuknya bulan baru. Kadang kasihan jualan orang tua pun kadang habis, kadang enggak. Efek pandemik gini ekonomi keluarga saya mulai menurun. Jadi saya minta tolong sama adik saya kerja di Malaysia. Saya butuh uang 300.000 aja. Tapi dia kirim 1 juta Pak. Alhamdulillah, Allah permudah walaupun bukan dengan cara ATM terisi sendiri. Nah, ini kan. Kembali pada skripsi, pembimbing saya bilang ini kamu kayaknya nggak bisa tamat tahun ini karena saya masih di bab 2 Pak. Jurusan saya sastra Arab dan skripsi saya harus pakai 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sedih karena pembimbing saya bilang gitu. Ya udah, saya pulang sambil bersalawat. Saya kerjakan semampu saya sambil bersalawat, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Batas akhir pengumpulan skripsi itu tanggal 21 Juli kemarin. Ada air mata terharu. Lah, udah daftar sidang aja. Padahal sebelumnya sudah divonis oleh dosen pembimbing tidak bisa lulus tahun ini. Ternyata bisa. Ini hampir-hampir mirip ya dengan kisah saya dulu. Itu juga saya jarak bikin skripsi itu cuma 2 bulan. Ya, bayangkan 2 bulan ya. Orang-orang udah berbulan, udah lebih daripada 6 bulan. Ada juga yang belum selesai skripsinya.
Saya cuma 2 bulan alhamdulillah lulus. Dan alhamdulillah Allah memudah urusan saya. Atas izin Allah, atas izinnya dan berkat salawat, saya sidang skripsi hari Rabu depan. Berarti kemarin ya, udah lewat ya. Mohon doanya Pak Ustadz, semoga diberikan kelancaran. Mungkin sampai di sini saya ingin berbagi pengalaman dan keajaiban salawat yang sudah saya rasakan, walaupun masih banyak yang belum saya ceritakan. Insya Allah di lain waktu. Terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Jadi ini sebetulnya kisah ini mirip-mirip banget, sangat mirip dengan kisah saya waktu saya kuliah dulu. Di waktu itu pun ketika saya menjelang sidang skripsi, mengajukan proposal skripsi ya ke dosen pembimbing, waktu itu saya juga deg-degan. Kenapa? Karena teman-teman saya itu sudah mengajukan judul skripsi, itu mereka banyak yang ditolak. Karena menentukan judul ini juga susah luar biasa ya. Tidak boleh ada judul yang persis sama gitu. Jadi juga kita harus menentukan tema-tema ataupun skripsi yang akan kita ajukan itu harus kalau bisa berbeda, jangan sama dengan orang lain begitu. Jadi itu dia yang membuat bingung. Tapi dengan keberkahan amal-amal alhamdulillah ada saja. Jadi waktu itu saya juga bingung menentukan judul, tapi dosen saya mengajukan kayaknya saran, udah kamu bikin tentang ini aja. Nah ketika saya ajukan proposal itu waktu itu deg-degan juga, karena ada teman saya yang juga mengajukan judul yang hampir mirip-mirip seperti saya, itu ditolak. Ini kalau judul seperti ini bukan untuk S1 ya katanya, ini untuk orang diploma katanya. Nah ketika saya mengajukan judul waktu itu seperti itu, diterima tanpa ada komplain. Anehnya luar biasa. Awalnya sih mereka masih bermusyawarah, tapi kemudian beberapa hari berikutnya diterima gitu. Dan begitu juga pembuatan skripsi. Skripsi itu waktu itu saya bikin itu selesai dalam 2 bulan atau 1 bulan lebih gitu. Selesai. Aneh banget itu. Ya. Kalau orang-orang ada juga yang sudah setahun bikin skripsi nggak selesai. Selalu aja ada yang salah, ada yang dicoret sama dosennya. Kan kita kan kalau misalnya sudah selesai nulis skripsi itu kan dimintai jumpa sama dosen pembimbing. Biasanya dosen pembimbing akan ngoreksi. Itu bisa banyak coretan-coretan, ini salah, itu salah, itu salah. Dan alhamdulillah saya memang banyak ada salah juga sih, cuma nggak gitu banyak gitu. Dan itu langsung selesai dalam waktu yang sangat singkat, dan saya bisa lulus alhamdulillah dengan keajaiban salawat. Jadi teman-teman, itulah pentingnya kita banyak bersalawat agar kita dimudahkan semua urusan kita dan kita mendapatkan perlindungan Allah. Kalau orang lain mungkin mendapatkan perlakuan tertentu seperti ini, tapi kita yang ahli salawat itu akan berbeda, mulus aja gitu. Misalnya kalau orang lain misalnya jumpa sama dosen A itu sangar, dosennya suka marah-marah, tapi kalau kita khusus untuk kita nggak sangar, nggak kejam, bedanya di situ. Atau misalnya kalau untuk orang lain satu obat itu bisa menimbulkan efek samping berbeda. Kalau kita minum obat A gitu, yang atau kita disuntikkan apa gitu, itu dia akan bisa menimbulkan efek samping berbeda. Ada yang justru meninggal atau apa segala macam. Tapi kita yang ahli salawat, Allah memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita tidak ada efek samping apa-apa gitu ya. Oke, saya tunggu teman-teman kisah-kisah keajaiban salawatnya. Kirimkan nanti ke WhatsApp yang di awal saya berikan. Untuk pemesanan buku juga sama dengan ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.